Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, bersuka cita, kami bangga, kami berterima kasih kepada Tuhan yang telah menjadikan hari ini bagi kami, sehingga kami dapat melihat anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur, bersuka cita, karena Tuhan kembali boleh mengizinkan kami masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami bawa korban syukur kami, pujian kami, pengagungan kami, dan sembah kami kepada Tuhan. Bahkan pagi hari ini hidup kami juga bawa kepada Tuhan. Kami percaya anugerah kasih setia Tuhan berlaku dalam kehidupan kami dan memelihara kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan buat persekutuan pagi hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami, bersama-sama dengan umat Tuhan, hamba-hambamu, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Karena itu kami percaya pagi hari ini ada berkat yang baru Tuhan berikan bagi kami, yaitu firman kebenaran Tuhan sendiri. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubah kehidupan kami, untuk menyatakan kasih, kuasa, bahkan kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tidak terlambat atau tidak berlebihan juga kalau saya mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu Saudara. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tahun ini menjadi tahun kemuliaan buat setiap kita. Karena itu persiapkan diri kita, karena kita tahu bahwa hal ini akan Tuhan nyatakan buat setiap kita. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita langsung saja. Saya mengajak kita untuk membuka Kitab Yesaya pasal 35 ayat yang ke-10. Yesaya 35 ayat yang ke-10. Kita deklarasikan hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita, karena sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan buat setiap kita. Hari ini adalah hari sukacita, dan tema renungan kita pagi hari ini adalah sukacita adalah kekuatan. Sukacita adalah kekuatan. Kita lihat bersama Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Kita tunggu di screen. Ya, ini dia. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah, minta maaf Bapak Ibu Saudara, iklan dulu sebentar. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamat, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion untuk dengan bersorak-sorai.
sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya sarankan Bapak Ibu Saudara baca lagi ayat ini. Ini ayat yang luar biasa. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri, nikmati berkat Tuhan, amini setiap katanya, amini setiap kalimatnya, dan terima anugerah kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini akan menghadirkan kuasa yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saya tidak bisa menjelaskan banyak hal, tetapi ayat ini sangat luar biasa. Saya percaya ini dibagikan bagi setiap Bapak Ibu Saudara untuk bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu ajaib dan mulia, ingin menyatakan segala sesuatunya ini kepada setiap Bapak Ibu Saudara sekalian satu persatu. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Seperti tadi saya bilang bahwa tema kita pada hari ini adalah sukacita adalah kekuatan. Sukacita adalah kekuatan. Pertanyaannya, apakah sukacita itu? Apa itu sukacita? Ada banyak definisi, ada banyak penjelasan, baik dalam dalam definisi atau dalam kalimat rohani, dalam pemahaman. Ada begitu banyak pemahaman tentang sukacita. Izinkan saya menyampaikan secara sederhana dan menyimpulkan kepada Bapak Ibu Saudara, karena keterbatasan waktu, sukacita itu adalah sebuah rasa di dalam jiwa. Sama-sama bilang sama saya, sebuah rasa dalam jiwa. Orang yang bersukacita, dia akan merasakan terlebih dahulu di dalam jiwanya. Ketika kita menyadari, tahu bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, maka jiwa itu ada di dalam rasa. Orang bisa merasakan sukacita. Itulah sebabnya menghadirkan senyuman, menghadirkan tertawa, menghadirkan damai sejahtera, itulah rasa sukacita di dalam jiwa. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa sukacita itu merupakan kebutuhan terbesar bagi jiwa manusia. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa tidak sependapat dengan saya, tetapi izinkan saya hari ini men-challenge, memberanikan untuk berkata bahwa sukacita merupakan kebutuhan terbesar bagi jiwa manusia. Setiap manusia membutuhkan sukacita di dalam jiwanya. Tetapi dosa telah membuat manusia kehilangan sukacita yang sejati. Jadi karena dosa, maka manusia telah kehilangan sukacita yang sejati. Membuat manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan itu, untuk mencari, dan mencoba untuk menemukan sukacita. Tetapi kegelapan telah memalsukan sukacita yang sejati itu. Itulah sebabnya orang bisa merasa sukacita, tetapi sukacita yang palsu. Sukacita yang dipenuhi dengan kegelapan. Sukacita yang hanya bersifat sementara dan kedagingan. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sejatinya sukacita itu sejak awal telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Tetapi dosa telah menggelapkan, telah memalsukan, telah menghilangkan sukacita. Nah, kehilangan sukacita itu dalam bahasa Inggris disebut emptiness gitu. Jadi bukan sekedar empty saja, tetapi benar-benar emptiness, yang artinya secara sederhana dalam bahasa Indonesia, kehilangan sukacita itu berarti adanya kekosongan atau kesendirian atau kegelapan. Jadi orang yang kehilangan sukacita, dia akan merasa sendiri, dia akan merasa kosong, dia akan merasa gelap dalam hidupnya. Nah, dalam ayat yang kita baca, kehilangan sukacita itu diandaikan atau diumpamakan seperti padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Kehilangan sukacita digambarkan seperti padang kering. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari ayat yang pertama, di sana dikatakan ada 3 padang, padang gurun, padang kering, dan padang belantara. Dan ini mewakili keadaan kekosongan dan kesendirian. Padang gurun ini merupakan gambaran kekosongan yang tidak berujung, Bapak Ibu Saudara. Jadi padang gurun adalah gambaran kekosongan yang tidak berujung. Isinya cuma pasir aja, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada apa-apa. Ini gambaran tentang kekosongan yang tidak ada ujungnya. Padang kering ini menggambarkan tentang kekosongan yang dahaga gitu. Ini seperti bensinnya nggak ada. Itu sebabnya disebut empty, Bapak Ibu Saudara. Ini seperti seorang yang merasa haus terus-menerus, yang
yang merasa lapar terus-menerus, dan inilah gambaran tentang padang kering, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, padang belantara. Ini menggambarkan tentang kesendirian. Ini menggambarkan tentang keadaan yang menakutkan. Ini menggambarkan tentang keadaan yang tidak berpengharapan. Jadi padang belantara ini gambarkan tentang kesendirian yang menakutkan dan tidak adanya pengharapan. Dapat disimpulkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa sukacita itu adalah sebuah rasa di dalam jiwa. Tetapi kita bisa mengerti beberapa ayat firman Tuhan menjadi rekomendasi buat kita bahwa sukacita itu sebetulnya adalah kekuatan. Sukacita adalah kuasa. Sama-sama bilang sama saya, sukacita adalah kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, sukacita adalah kuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu bahwa dosa telah membuat manusia juga kehilangan sukacita dan kuasa dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita bisa menemukan kembali sukacita yang sejati? Ini pertanyaannya. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal tahun 2021, mengawali tahun 2021, kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya kita mengawalinya kehidupan perjalanan kita di tahun 2022 ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita yang dari Tuhan. Bagaimana kita menemukan kembali sukacita yang sejati? Ayat firman Tuhan ini di dalam ayat yang kedua, pada kalimat yang terakhir menjelaskan sebuah kesimpulan, sebuah cara, dan ini merupakan satu-satunya cara kita bisa melihat kemuliaan Tuhan adalah, kita bisa bersukacita maksud saya, adalah dengan cara melihat kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, melihat kemuliaan Tuhan. Tidak kebetulan tahun ini adalah tahun kemuliaan. Itulah sebabnya mengawali tahun 2022 ini, kita mengawalinya dengan sebuah pemahaman bahwa hal yang saya cari, hal yang saya rindukan adalah melihat kemuliaan Tuhan. Karena dengan melihat kemuliaan Tuhan, saya bisa mendapatkan kepastian untuk menerima sukacita yang sejati. Itulah sebabnya saya memberikan sebuah kesimpulan di tengah ini, bagaimana caranya kita menemukan kembali sukacita yang sejati. Maka jawabannya adalah ketika kita melihat kemuliaan dan semarak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kemuliaan dan semarak. Apa itu kemuliaan? Apa itu semarak? Saya coba akan jelaskan Bapak Ibu Saudara secara sederhana juga. Kita tahu bahwa dosa telah membuat kita kehilangan kemuliaan dan semarak Tuhan. Itulah sebabnya untuk mendapatkan sukacita yang menjadi kebutuhan terbesar bagi jiwa kita, kita harus kembali melihat kemuliaan dan semarak Tuhan. Karena setelah kita melihat kemuliaan dan semarak Tuhan, maka kita dimungkinkan untuk menerima kemuliaan dan semarak Tuhan. Dan dengan melihat, maka setelah itu kita bisa memiliki kemuliaan dan semarak Tuhan. Dan ketika kita memiliki kemuliaan dan semarak Tuhan, maka kita mendapatkan sukacita. Bapak Ibu Saudara paham, oke? Apa itu kemuliaan? Kemuliaan Tuhan itu adalah atribut, karakter, kepribadian Tuhan, jati diri Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang kemuliaan Tuhan, bukan sekedar memberi tepuk tangan buat Tuhan. Karena kalau misalnya pendeta atau worship leader bilang, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, lalu kemudian kita tepuk tangan secara otomatis. Bukan seperti itu kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah Tuhan sendiri, dengan jati dirinya, dengan pribadinya, dengan karakternya, dengan atributnya, dengan segala hal yang melekat di dalam dirinya. Itu sebabnya namanya mulia, kuasanya mulia, kasihnya mulia, hikmatnya mulia. Itulah kemuliaan Tuhan. Apa itu semarak Tuhan? Semarak sebetulnya punya arti sederhana, kesempurnaan. Jadi kemuliaan dan semarak Tuhan itu bicara tentang kepribadian, karakter, jati diri, atribut, dan juga kesempurnaan Tuhan, kemahaan Allah. Itulah sebabnya Allah disebut Maha Agung, Maha Mulia, Maha Besar, dan lain sebagainya. Maha Kuasa, Maha Hadir, menjelaskan bahwa Tuhan adalah excellent, Tuhan adalah sempurna.
Dan ketika kita melihat jati diri, karakter, atribut, dan juga kesempurnaan dan kemahaan Tuhan, makalah itu yang disebut dengan semarak dan kemuliaan Tuhan. Jadi kemuliaan dan semarak Tuhan itu tidak bisa dipisahkan karena itu menjadi bagian yang utuh yang Tuhan miliki dalam dirinya sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merayakan Natal yang sudah kita lewati bulan lalu, ini menggambarkan bahwa kedatangan Kristus ini merupakan kabar sukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Natal itu merupakan kabar sukacita. Kenapa Bapak Ibu Saudara kabar sukacita? Karena inilah yang menjadi kebutuhan terbesar manusia untuk kembali melihat kemuliaan dan semarak Tuhan, Immanuel yang bisa dilihat, Allah yang sama seperti manusia, yang mengambil rupa manusia yang bisa dilihat, supaya manusia bisa melihat kemuliaan dan semarak Tuhan. Kabar sukacita, kabar adalah berita, kabar adalah informasi kebutuhan terbesar dan harapan bagi jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita baca Alkitab? Kenapa kita lihat berita? Kenapa kita nonton berita? Karena berita juga adalah kebutuhan terbesar. Ini bisa memberikan harapan buat setiap kita. Oleh sebab itu, Natal memberikan kabar sukacita. Kita ingat ketika malaikat pertama kali muncul, setelah 400 tahun Tuhan tidak berbicara, Tuhan berkata kepada Zakaria, Tuhan berbicara kepada Maria, berkata, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena rasa takut ini telah menggambarkan manusia telah kehilangan sukacita. Kita tahu bahwa perasaan pertama yang muncul ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, melakukan ketidaktaatan dengan memakan buah yang terlarang, maka Alkitab berkata yang pertama kali muncul dalam dirinya adalah takut. Ketika mereka bersembunyi, maka Tuhan bertanya, di manakah engkau? Maka Adam berkata, aku takut. Nah, takut merupakan rasa pertama yang muncul ketika manusia melakukan dosa. Itulah sebabnya ketika Kristus datang, maka perasaan pertama yang harus dimiliki, yang menjadi target dari Tuhan adalah sukacita. Malaikat berkata, sukacita besar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kristus adalah sukacita. Kristus adalah kekuatan. Kristus adalah kemuliaan dan semarak Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, merasakan Tuhan di dalam diri kita itu adalah sukacita yang akan menghadirkan kekuatan dan kuasa yang akan mengisi dan selalu mengisi kehidupan kita. Itulah sebabnya bahasa Inggris tentang sukacita, joyful, penuh dengan sukacita. Kalau kehilangan sukacita adalah kekosongan, kesendirian, dan sukacita itu adalah penuh, memenuhi kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa kita memiliki anugerah sukacita ini dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya beri catatan, mungkin nanti bisa dibagi di chat. Ada 12 berkat sukacita Bapak Ibu Saudara yang bisa Bapak Ibu Saudara miliki dalam ayat firman Tuhan yang luar biasa tadi yang telah kita baca, Yesaya 35 ayat 1-10. Saya temukan, Bapak Ibu Saudara bisa gali lagi, ada 12 berkat sukacita buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua ketika kita melihat kemuliaan dan semarak Tuhan. Yang setuju dan mau bilang amin. Saya percaya ini akan menghadirkan kekuatan dan kuasa yang luar biasa buat kehidupan kita. Yang pertama, sukacita itu bagaikan apa? Yang pertama, padang gurun dan padang kering yang bergirang. Berarti orang yang bersukacita itu bagaikan padang gurun. Padang itu menggambarkan hati kita, hidup kita. Padang yang gurun, yang kering itu akan bergirang. Artinya apa? Akan hadir energi yang luar biasa buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan kepada yang tangannya lesu, yang tangannya yang lemah, yang hatinya tawar, kuatkan dan teguhkanlah. Itulah sebabnya ada energi yang baru yang akan Tuhan berikan kepada kita. Meskipun kita di padang gurun, meskipun kita mengalami kekeringan, tetapi kita percaya ada energi yang selalu mengalir dalam kehidupan kita. Sukacita itu bagaikan apa? Yang kedua, bagaikan padang belantara yang bersorak dan berbunga. Bersorak dan berbunga. Itu tanda hadirnya kehidupan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang yang bersukacita itu ada tanda-tanda kehidupan. Coba Bapak Ibu Saudara senyum dulu.
Cuman ada beberapa orang yang bisa nyalain kamera. Nah, kalau Bapak Ibu sudah senyum, bangun pagi bisa senyum, itu berarti ada kehidupan. Amin. Coba lihat sebelah Bapak Ibu Saudara, tanya sama dia, ada kehidupan kah? Gitu ya kan. Kalau kita ngeliat orang mukanya cemberut, kita ngeliat orang nggak ada sukacita, nggak ada kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang memiliki kehidupan, seperti firman Tuhan berkata bahwa anak itu datang untuk memberi hidup dan supaya kita memiliki dalam segala kelimpahan, maka pasti akan ada sorak-sorai dan berbunga meskipun padang belantara. Amin. Yang ketiga, menguatkan tangan yang lemah lesu. Siapa di sini tangannya yang lemah lesu? Kalau kita kayaknya udah nggak bisa berbuat apa-apa, kalau kita kayaknya tidak punya kekuatan karena tangan melambangkan kekuatan. Kalau kita tidak punya kekuatan lagi, tangan yang lemah lesu akan dikuatkan dengan sukacita. Sukacita kenapa itu merupakan yang luar biasa? Karena itu menghadirkan kekuatan buat tangan kita. Yang keempat, menguatkan hati dan memberikan keberanian. Amin. Selama ini hati kita takut, selama ini kita gentar, selama ini kita khawatir, tapi sukacita itu memberanikan kita, mengalahkan segala ketakutan. Yang kelima, mencelikan mata yang buta. Selama ini kita tertutup, selama ini gelap. Makanya yang selalu kita bilang, awa gelap, awa gelap, awa gelap. Tetapi orang yang bersukacita, matanya mulai terbuka. Dia melihat terangnya Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan ini membuat hidupnya lebih hidup lagi. Amin. Yang keenam, membangkitkan yang lumpuh serta melompat. Ini luar biasa. Sukacita itu membangkitkan orang yang lumpuh dan melompat, Bapak Ibu Saudara, seperti rusa. Kita tahu bahwa salah satu mujizat yang dilakukan Tuhan adalah ketika ada orang yang bertahun-tahun ada di kolam Bethesda itu, dibangkitkan, dia lumpuh, lalu kemudian dia mengangkat tilamnya, Bapak Ibu Saudara. Ini gambaran orang yang bersukacita. Dia akan bangkit, dia akan melompat-lompat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketujuh, membuka mulut yang bisu untuk bersorak-sorai. Orang yang bersukacita itu akan bersorak-sorai dari mulutnya, Bapak Ibu Saudara. Mulutnya bukan lagi makian, mulutnya bukan lagi kebun binatang, mulutnya bukan lagi kalimat keluhan, mulutnya bukan lagi kalimat kutuk, mulutnya adalah digunakan untuk bersorak-sorai, memuji Tuhan. Yang kedelapan, seperti mata air yang memancar di padang gurun. Ini tanda sebuah pengharapan bahwa di tengah keadaan apapun, keadaan tersulit, keadaan sendiri, tetap akan ada air, mata air yang mengalir dan memancar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli apakah kita ada di sungai atau justru di padang gurun, keadaan seperti apapun, sukacita membuat seperti ada mata air yang memancar keluar. Yang berikutnya, sukacita itu seperti sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara, padang belantara itu gambaran tentang kegelapan, ketidakpastian, tetapi sukacita itu seperti sungai yang aliran airnya tidak pernah berhenti. Makanya ada lagunya, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh iya, yes, yes, yes. Betul, amin. Lalu kemudian seperti apa? 10, membuat kita dapat melihat jalan. Nah ini juga penting. Sukacita membuat kita bisa melihat jalan. Alkitab katakan dalam Yesaya 35 ini jalan raya, Bapak Ibu Saudara. Jalan kudus. Selama ini jalannya sempit. Selama ini jalannya setapak, selama ini jalannya banyak sekali rintangan. Tetapi orang yang bersukacita itu bisa melihat jalan raya. Amin, Bapak Ibu Saudara, sama-sama bilang sama saya akan lihat jalan raya. Sama-sama bilang sama saya akan lihat jalan raya. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak Bapak Ibu Saudara pergi ke hutan? Tanya Pak Ivan, mungkin Pak Ivan tahu nih. Kalau pergi ke gunung, masuk pohon, kita nggak bisa lihat apa-apa. Yang kita cari apa, Bapak Ibu Saudara? Jalan raya, jalan yang besar. Karena ini gambaran tentang kepastian. Alkitab menyebutkan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat jalan raya dan kita akan melintasinya, kata firman Tuhan. Kita akan melintasinya. Artinya, membuat kita bisa taat, Bapak Ibu Saudara. Sukacita adalah kekuatan yang mendorong kita untuk taat kepada Tuhan. Amin. Kalau orang tidak ada sukacita, dia tidak mungkin taat sama Tuhan. Kalau kita nggak ada sukacita, nggak mungkin kita dengar-dengaran. Kalau kita nggak taat, kita nggak mungkin lihat jalan raya, jalan yang kudus, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan sukacita. Lihatlah kemuliaan dan semarak Tuhan, maka kita akan mendapatkan sukacita yang merupakan kekuatan dan kebutuhan terbesar kita. Yang ke-11,
Sebelum yang ke-12 yang terakhir, berkat sukacita itu membuat kita bisa mengalahkan musuh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat itu menjelaskan singa, serigala, dan lain sebagainya. Kita bisa mengalahkan, ini gambaran tentang musuh kita. Musuh kita ada 3, Bapak Ibu Saudara. Dosa, dunia, dan setan. Dosa, dunia, dan setan itu musuh kita. Sukacita akan membuat kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Sama-sama bilang sama saya, musuh dikalahkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ke-12, yang terakhir, sukacita membuat kita pulang ke Sion. Sama-sama bilang sama saya, pulang ke Sion. Bapak Ibu Saudara baca nanti ayatnya, sukacita membuat kita pulang ke Sion. Apa artinya kita pulang ke Sion? Sion itu gambaran tentang kemuliaan Tuhan. Sion gambaran tentang ketetapan Tuhan. Di Sionlah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Di Sionlah Tuhan memberikan ketetapan janji-janji Tuhan yang tidak pernah akan goyah. Alkitab katakan langit bumi akan goyah, tetapi firman-Ku tinggal tetap. Maka di Sionlah tetap tempatnya janji Tuhan, tepatnya perjanjian Tuhan, kesetiaan Tuhan, rumahnya Tuhan. Dan orang yang bersukacita, dia akan pulang dan masuk ke Sion. Sama-sama bilang sama saya, pulang ke Sion. Amin. Orang yang bersukacita, dia akan menyatu dengan Tuhan. Tuhan ada dalam dirinya. Itulah Sion buat hidup kita. Saya berdoa setiap tahun ini Bapak Ibu Saudara kita semua ada di Sion. Amin. Kita semua ada dalam suasana sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Berarti pulang ke Sion adalah sukacita abadi. Amin. Sukacita adalah kekuatan. Dan sukacita Tuhan itu abadi Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya orang yang dipanggil Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang ada dalam kekekalan adalah orang yang bersukacita. Sebab dia menikmati sukacita yang abadi. Ia akan melihat Tuhan muka dengan muka. Ia akan bersama dengan sang terang itu. Dan itulah sukacita abadi. Dan sebelum kita ke sana, sebelum kita menyatu dengan sang terang, sang sukacita ini, Tuhan mau supaya selama kita di dunia, kita juga bisa menikmati sukacita yang abadi itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bersukacita, kita percaya kemuliaan Tuhan nampak dalam hidup kita. Semarak Tuhan, kesempurnaan Tuhan, kemahaan Tuhan, itu nampak dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, ayo bersukacita, jalani kehidupan kita hari ini, tantangan besar apapun, sangat besar apapun Bapak Ibu Saudara, kita percaya sukacita Tuhan itu selalu memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Tuhan menghadirkan sukacita itu setiap hari. Itulah sebabnya pemazmur katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Setiap hari kita bisa dapatkan sukacita untuk menjalani kehidupan hari per hari yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dan membuat kita bersukacita. Dan sukacita dari Tuhan akan menghadirkan kedahsyatan dalam kehidupan kita. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang mengharapkan sukacita dari Tuhan hari ini, mari kita taruh tangan kanan kita di dada, lalu kemudian kita memohon sukacita dari Tuhan. Ikuti doa saya, katakan, terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah sukacita abadi. Dan hari ini Engkau anugerahkan bagi kami kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Maka kami percaya hari ini Engkau menganugerahkan sukacita yang baru bagi kami. Kami terima sukacita, kami terima air, kami terima sungai yang mengalir, kami terima damai sejahtera. Kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu kami kuat, kami menang karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan selanjutnya.